Reskan 23. Ah, Dan di sini saya bersama Bapak. Reskan, Bapak. Reskan, REZK, Reskan. Oke, lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Apa tujuan utama dan misi dari bisnis Bapak ini, Ya. dan bagaimana Bapak menggambarkan dalam jangka panjang? Oke, ini kan saya ini kan bergelut di bidang kuliner ya. Kuliner itu bisnis yang akan selalu ada selama peradaban ada. Ya, artinya dari zaman dulu sampai yang akan datang pun pasti akan ada bisnis kuliner karena kan sangat berkaitan dengan kebutuhan utama manusia. Apalagi di sini mahasiswa semuanya. Iya, betul. Nah, jadi saya menyediakan makanan untuk pasar saya. Nah, ke pertanyaan kedua, Bapak bisa jelaskan produk atau layanan yang ditawarkan dan bagaimana cara Bapak menentukan harga, lokasi distribusi, dan strategi promosi. Oke. Yang pertama berkaitan dengan produk ya. Nah, kebetulan kan ini pasar utama saya di sini 90% adalah mahasiswa. Maka kemudian saya harus membuat atau meng-create produk yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dan itu pasti dinamis. Saya sudah menjalani bisnis ini kurang lebih 8 tahun dan saya merasakan pola perbedaan konsumsi antara 8 tahun yang lalu sampai sekarang. Ada sedikit pergeseran dari sisi selera. Maka saya usahakan setiap 1 atau 2 tahun sekali saya akan menyesuaikan produk saya dengan kebutuhan pasar. Jadi itu. Terus kemudian berkaitan dengan pricing, sekali lagi base-nya kita adalah mahasiswa, pasar utamanya, maka variabel harga itu menjadi variabel utama bagi pasar saya untuk menentukan dia beli atau tidak. Mungkin kalau bahasa sederhananya begini, mahasiswa itu mikirnya harga nomor 1, soal rasa nomor sekian, harga dan porsi. Nah, tapi strategi saya tetap tidak sesederhana itu. Saya tetap menjaga kualitas produk yang kita punya juga. Maka kemudian bagaimana caranya saya menekan kos produksinya adalah dengan mendapatkan bahan baku yang paling murah yang ada di pasar. Maka saya seperti contoh paling sederhana ayam misalnya, karena produk saya kan kebetulan paling banyak ayam, berbahan dasar ayam. Nah, maka saya mencari pedagang ayam yang paling murah yang ada di sekitar saya, paling sederhana itu. Begitupun bahan-bahan makanan yang lain. Yang kedua juga bukan hanya soal mencari bahan murah, tapi bagaimana bahan yang kita punya itu bisa efisien dari sisi, karena ini kan menyangkut makanan itu punya masa berlaku ya, ada salah penanganan sedikit dia pasti akan rusak karena ini makanan. Nah, maka kemudian kita harus menciptakan sirkulasi bahan yang bagus dari sisi storage maupun kapan harus beli, apa aja yang dibeli itu harus tepat keputusannya. Karena menyangkut beberapa hari kan kita akan menyimpan barang itu. Terus kemudian lokasi kebetulan saya dapat di kampus ya, memang ya menurut saya bisnis makanan itu paling bagus ya di kampus atau sekolah atau rumah sakit mungkin, karena kan orang tingkat kebutuhan untuk memerlukan makanannya lebih tinggi daripada di sekitar rumah. Di sekitar rumah kan mereka punya opsi untuk memasak sendiri. Kalau di sekolah atau di kampus atau di rumah sakit, otomatis kan mereka harus membeli makanan. Ada lagi tadi yang saya lupa. Apa yang membuat produk Bapak unik dan berbeda dari produk-produk yang lain?
apa ya? Ya mungkin karena itu tadi saya selalu berusaha menyesuaikan apa yang saya bisa dengan apa yang kira-kira dibutuhkan pasar. Dan itu dinamis berdasarkan pengalaman saya selama 8 tahun berbisnis kuliner ini. Kayak misal paling sederhana mungkin 10 tahun yang lalu orang sangat menyukai yang namanya mie Jawa gitu, mie godok. Tapi kan ternyata 5 tahun terakhir bagaimana mie gacoan merubah segmentasi pasar itu. Itu kan ada perubahan yang paling gampang bisa dilihat oleh orang awam. Ternyata mie seperti itu disukai oleh anak-anak muda sekarang. Maka saya melakukan adaptasi yang seperti itu. Dan itu saya lakukan periodik 1 atau 2 tahun sekali. Pasti saya akan sesuaikan. Maka kayaknya saya paling sering mengganti buku menu. Iya, ini saya baru Iya. akhir semester 2. Iya betul. Kurang lebih seperti itu strateginya, menyesuaikan pasar. Ada lagi? Mungkin apart from apa saja produk yang atau layanan ini dijual atau dipromosikan, jadi itu cara Bapak mempromosikan sebuah produk yang Bapak jual itu seperti apa? Ya, yang paling konvensional ya kita menawarkan di depan gerai masing-masing gitu ya, paling konvensional. Yang kedua kita berusaha sebisa mungkin membuat konsumen tidak kecewa, sehingga saya yakin ketika dia tidak kecewa atau bahkan puas, dia pasti akan merekomendasikan tempat kita ke teman-temannya. Yang ketiga, karena ini sudah zaman keterkinian ya, ada medsos, ya, saya juga mencoba melakukan promosi di media sosial, salah satunya Instagram dan TikTok. Kebetulan di TikTok kita juga sudah ada 140 ribuan view kalau nggak salah di salah satu video kita itu, dengan like yang sekitar 8 ribuan sekian. Ya lumayan lah buat pemula yang saya nggak ngerti apa-apa soal medsos. Oke, ada lagi. Itu ada tim tersendiri Pak untuk bagian promosi juga? Enggak juga sih, semua saya lakukan sendiri. Bisnis saya masih sangat konvensional. Berarti benar-benar milik pribadi ya? Iya betul, saya mengelola usaha ini dengan istri saya berdua. Terus dibantu beberapa karyawan. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya itu apakah Bapak punya pendapatan lain selain di bisnis ini? Ada. Tempat makanan juga? Enggak, di luar itu, karena pekerjaan saya sebelum ini saya ada beberapa saya pernah berkecimpung di dunia tour and travel, maka kadang ada beberapa pekerjaan saya di bidang itu, termasuk juga consulting di beberapa usaha. Kebetulan ada beberapa teman yang mempercayakan usahanya, saya yang menjadi tim konsultan. Ya kurang lebih begitulah. Berarti udah berjalan selama berapa tahun? Kalau bisnis kulinernya 8 tahun, kalau bisnis saya yang lain ya sudah berjalan lebih lama. Tapi saya sangat menikmati di kuliner karena ya meskipun capek ya bisnis ini kebetulan di tengah mahasiswa muda-muda terus, setiap hari ketemu anak muda jadi berasa awet muda. Ada lagi? Masalahnya itu sumber daya apa sih Pak yang paling penting bagi kelangsungan bisnis Bapak? Apakah itu manusia, teknologi, atau ada aset lainnya? Yang paling utama sih jelas manusia ya, karena ini sangat mengandalkan tenaga, maka kemudian sumber daya manusia sangat penting. Tapi tidak mengesampingkan bahwa faktor-faktor lain juga sangat dibutuhkan. Kayak seperti itu tadi, ketika kita mau berpromosi ya kita butuh media sosial dan lain-lain, termasuk juga banyak hal lah, teknologi berkaitan dengan peralatan misalnya ya, kita juga harus update dengan peralatan terkini yang sesuai dengan kebutuhan kita. Saya kadang berinvestasi di bidang itu juga, saya membeli peralatan baru
kira-kira akan saya butuhkan dalam hidup. Oke Pak, selanjutnya itu bagaimana sih Pak cara Bapak menjaga hubungan baik nih Pak dengan konsumen seperti saya? Ya, iya. Apakah ada metode khusus untuk merawat loyalitas konsumen? Iya, sebetulnya sih mengalir aja kalau saya ya, mengalir aja. Ya kebetulan saya dari dulu banyak ngomong. Jadinya kadang ada beberapa yang merasa cocok dengan saya. Bahkan saya cerita ada beberapa konsumen saya semenjak dia masuk kuliah sampai kemudian lulus, sampai kemudian menikah, sampai kemudian punya anak, masih berhubungan baik dengan saya sampai detik ini gitu. Ya saya kira itu aja sih, nggak ada tips-tips yang selama kita jujur apa adanya, terbuka, saya kira konsumen akan merespon dengan baik juga. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, apa aktivitas utama yang dilakukan instansi atau bisnis Bapak untuk menjalankan operasinya dengan baik? Apa ya, kalau secara sederhana kan bisnis kuliner ini kan kalau produksi ya, dari sisi produksi ya, kita mulai itu dari belanja di pasar itu dari jam 5 pagi itu kita sudah belanja ke pasar, terus kemudian dari bahan-bahan yang ada itu kita olah setelah pulang dari pasar. Kalau saya strateginya setengah matang dulu, jadi misalnya ayam ya kita bikin setengah matang dulu, karena konsep kita kan konsep dapur made by order ya, hot kitchen ya. Jadi kalau misalnya dari mentah, dari nol ke matang itu kan pasti membutuhkan waktu yang lama, maka harus ada strategi terhadap bahan yang menjadikan proses itu lebih cepat. Itu kemudian berangkat ke warung, berangkat ke tempat usaha di sana, kemudian yang melayani konsumen seperti biasa sampai kemudian tutup saya jam 6, jam 7, jam 6, jam 7 malam. Rutinitasnya seperti itu. Oke Pak, apakah ada pihak ketiga atau mitra yang penting nih Pak untuk bekerjasama dengan bisnis Bapak dan untuk mendukung bisnis Bapak? Kalaupun ada, siapa saja? Oke, pasti ada ya. Kalau mitra dari sisi terutama supplier, kita ini kan membutuhkan pemasok bahan baku, bahan mentah kita yang baik dan murah, paling murah. Maka kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Salah satu yang saya paling banyak butuhkan itu beras misalnya, terus kemudian ayam, terus kemudian sayur-sayuran, kemudian ikan, dan lain-lain. Itu saya punya hubungan baik bertahun-tahun dengan pemasok-pemasok. Apa saja Pak biaya terbesar dalam operasional bisnis Bapak dan bagaimana Bapak dalam mengelola biaya tersebut? Ya, operasional cost terbesar itu tentu ada pada tenaga kerja. Ya, tenaga kerja itu variabel terbesar dalam cost produksi. Yang kedua adalah kontrak, karena ini kan kita menyewa tempat di UNY gitu ya, kita harus berhitung variabel kontrak juga. Dua faktor itu paling berat. Cara mengelolanya, cara bertahan dengan itu adalah ya sekali lagi dengan menjaga hubungan baik dengan tenaga kerja. Kadang kan tenaga kerja itu bukan hanya membutuhkan penghasilan yang cukup, tapi juga penghargaan yang layak. Jadi saya menyeimbangkan itu, mungkin penghasilannya tidak terlalu besar atau yang penting cukup lah masuk ke dalam standar pembayaran gaji di Jogja misalnya ya. Tapi selain itu juga saya memberikan penghargaan yang layak kepada mereka. Saya tidak hanya menganggap mereka sebagai pegawai, tapi juga sebagai keluarga. Itu juga salah satu strategi juga. Lebih seperti itu. Lalu Bapak pernah kayak punya masalah dengan karyawan-karyawan?
Oh pasti, namanya hubungan antar manusia itu kan pasti ada naik turunnya ada. Tapi ya selama kita bisa menjaga, ya menjaga keterbukaan, keterbukaan dari orang itu ya saya kira hal-hal seperti itu akan dengan sendirinya mengalir. Oke Pak, pertanyaan langsung nih Pak. Jika berbicara tentang produk Bapak atau layanan inti, apa sih Pak bentuk paling sederhana yang dapat Bapak tawarkan yang dapat memberikan nilai bagi konsumen? Apa ya, saya berusaha semaksimal mungkin menyediakan makanan yang satu murah, yang kedua bergizi, tidak kemudian asal jadi. Saya tetap mempertahankan kualitas, tetap menjaga kualitas, begitupun bahan baku saya gunakan yang terbaik yang bisa saya dapatkan. Higienitas juga saya jaga, ya kebersihan apa segala macam kita usahakan semaksimal mungkin. Terus kemudian yang paling vital juga adalah pelayanan terhadap konsumen, itu juga tetap harus kita jaga semaksimal mungkin. Ya dengan kurang lebih seperti itu. Mungkin dari pertanyaan saya cukup itu aja. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa guys dibeli tiga corner. Iya, makasih banyak. Sukses selalu untuk masnya. Mudah-mudahan bisa melewati masa kuliahnya dengan baik. Saya akan menjadi langganan Bapak. Amin. Oke. Pak. Ya, Terima kasih. Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.